wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amalia, sarjana psikologi. Saya mahasiswa PPJ dalam jabatan Unika Atmajaya, Fakultas Bimbingan Konseling kategori pertama tahun 2023. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja berupa bimbingan klasikal dan bimbingan individual. Mohon maaf jika masih ada kekurangan pada video ini. Kritik dan saran saya butuhkan untuk memperbaikinya. Terima kasih. Pelajaran BK? Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya bagaimana kabar kamu hari ini, Nak? Baik. Mana hari ini panas sekali ya? Oh, panas sekali. Tapi tetap semangat lah ya. Oke. Ibu mau tanya yang hari ini nggak masuk siapa, Nak? Siapa nggak masuk? Agus. Agus kenapa? Izin. Agus izin. Terus? Sakit. Oke. Kita doakan semoga Davin cepat sehat dan dapat kembali ke sekolah dengan baik. Oke. Oke. Minggu lalu Ibu pernah membahas mengenai ada anak yang menyontek. Betul? Nah, ketahuan sama guru ya? Aduh, bagaimana itu kalau ketahuan sama guru? Kayaknya pusing banget, ya kan? Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan doa. Semoga dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Oke, pimpin doanya, Nak. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin menjelaskan mengenai pembelajaran mengenai kejujuran, ya, kejujuran. Nah, di sini tujuannya adalah kalian akan mengetahui apa aja sih yang dimaksud dengan kejujuran itu, ya. Ciri-cirinya orang yang jujur, manfaat jujur itu apa sih, ya? Menyontek itu termasuk kejujuran kan? Ya, karena dia menutupi rasa kebohongannya dia, ya. Oke. Lalu nanti setelah Ibu membahas masalah kejujuran, akan kalian lihat ada film pendek mengenai menyontek atau kejujuran itu. Lalu kalian diminta untuk membuat kelompok yang terdiri dari 6 orang dalam satu kelompoknya. Setelah itu kalian diminta untuk melakukan permainan ular tangga. Nah,
ini ibu membuat ular tangganya ada, ya, dengan dadunya, ya, dengan dadu yang telah ibu siapkan ular tangga ini. Lalu nanti kalian mainkan dalam kelompok kalian. Oke, setelah itu hasil dari jawaban teman-teman kalian dicatat, ya. Paham sampai sini, nak? Paham. Oke, sebelum memulai kita mulai dulu dengan yel-yel. Yel-yel kita biasa tepuk jempol. Oke, masih ingat? Masih. Pok 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 jempol jempol, pok 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 jempol jempol, pok pok pok. Hebat. Oke, biar kita semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Jempol jempol, jempol jempol. Hebat. Oke, anak hebat. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Kejujuran dalam prestasi. Nah, kejujuran dalam prestasi itu apa sih? Ya kan? Biasanya kita kalau jujur berprestasi bangga dong. Udah berprestasi, kita jujur lagi. Wah, bangga banget, ya kan? Nah, jujur itu apa sih? Jujur adalah tulus, tidak culas dan lurus hati. Tidak culas artinya apa, nak? Tidak culas artinya tidak berbohong, tidak merugikan orang lain, ya. Nah, jujur terbagi menjadi 3 nih. Jujur dalam ucapan, jujur dalam niat, dan jujur dalam bertindak. Contohnya ada yang bisa ngasih tahu nggak? Jujur dalam berniat. Jujur dalam berniat, siapa yang tahu? Gimana? Tadi kita niatnya tadi mau ke sekolah, tapi kita malah bolos sekolah dan Nah, betul. Jujur niat adalah awalnya dia mau sekolah, tapi tiba-tiba dia belok jadi main game. Jujur dalam niat nggak? Enggak. Ya. Yang berikutnya jujur dalam berkata, berucap. Siapa yang bisa? Ya, silakan Fiona. kayak misalnya saya mau pergi ke sekolah, izin ke orang tuanya pergi ke sekolah, tapi saya malah pergi ke mall bareng teman-teman. Betul. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Hebat. Oke, betul. Tutur dalam kita berucap, jujur dalam kita berucap seperti itu contohnya. Ya, salah satunya. Oke. Yang berikutnya, jujur dalam bertindak. Contohnya seperti apa? Oke, Adnan. Kayaknya kayak itu Bu, izin ke guru ke kamar mandi, tapi beloknya ke kantin Bu. Nah, jadi sudah melakukan tindakannya langsung jajan. Iya. Betul. Tepuk jempol buat apa? Jempol, jempol. Jempol, jempol. Hebat. Oke. Selanjutnya, nah, berkata jujur itu membantumu merasa tenang di dalam hati. Tenang nggak sih kalau kita jujur? Iya Bu. Enak. Saya izinnya mau ke toilet, padahal saya ke kantin. Pas giliran mau naik, saya deg-degan dong. Aduh, gimana nih kalau ketemu guru? Saya dari kantin lagi, habis itu saya megang es lagi. Nah, kan deg-degan rasa hati ya. Nah, kalau kita jujur benar-benar ke toilet, terus kita ke toilet nggak masalah kan? Tenang aja. Kamu dari mana? Toilet. Kenapa? Ada panggilan alam. Nah, ya kan? Panggilan alam udah selesai. Udah Bu. Nah, tenang kan? Tapi kalau bilangnya mau panggilan alam ternyata malah beloknya ke kantin. Aduh, bermasalah deh nanti, ya. Oke. Suatu perbuatan hanya bisa disebut baik apabila tujuannya baik. Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu juga baik dan keadaan sekitar termasuk orangnya juga dalam keadaan baik. Kalau kita berada di tengah-tengah orang yang baik, kita akan menjadi baik. Sama seperti pepatah mengatakan, ketika kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan wangi. Tapi ketika kita bergaul dengan penjahat, bisa jadi kita menjadi jahat. Gitu ya. Jadi di mana kita berada, di situ akan mempengaruhi kejiwaan kita, akan mempengaruhi tindakan dan perilaku kita. Oke. Ada pertanyaan di sini, Nak? Oke, paham? Oke, yang berikutnya. Nah, nih, menyontek adalah salah satu kegiatan menghilangkan nilai-nilai yang berharga dengan melakukan
ketidakjujuran. Nah, beberapa hari yang lalu itu ada yang pernah menyontek. Nah, ketika menyontek itu tuh ketidakjujurannya dia. Kenapa dia bisa menyontek? Ada sesuatu, ternyata faktor-faktor penyebab menyonteknya tuh apa sih? Ini dia. Tidak percaya diri. Nggak percaya diri akhirnya dia nyontek. Terus yang berikutnya, cemas yang berlebihan. Aduh, saya takutnya saya nggak lulus, takutnya saya dapat nilai jelek, saya melihat ke teman aja deh, gitu kan? Yang berikutnya, mudah lupa atau sulit menghafal. Kalau dia sulit menghafal dan menjadi mudah lupa, otomatis dia berusaha bagaimana caranya supaya dia mendapatkan jawaban. Berikutnya mencari jalan pintas. Nah, udah daripada saya capek-capek baca, udahlah caranya nyontek aja, ya kan? Yang berikutnya takut dimarahi orang tua nilai yang jelek. Ada yang suka dimarahin orang tuanya kalau nilainya jelek. Ada, iya. Pasti orang tua marah. Kamu nilai kok 40 matematika. Kalau bangku bisa didudukin, kalau nilai, nah, kamu dimarahin sama orang tua. Ya. Oke, yang berikutnya nih, akibat menyontek tuh apa sih? Nah, akibatnya itu. Jadi tidak percaya diri dan kreativitasnya akan menurun dalam jangka panjang maupun pendek. Ya, karena tidak ada kejujuran. Jadi tidak percaya diri. Oke. Berikutnya kita akan tampilkan, kita akan tonton film. Salah satu film yang akan kita tonton sebentar. Kamu sama yang lain nyontek ya? Astagfirullah. Enggak, Bu. Lagian gimana saya harus mempertanggungjawabkan nanti di akhirat kalau saya nyontek? Insya Allah saya bisa buktiin ke Ibu kalau saya emang kerjaan sendiri. Nyontek ya? Astagfirullah. Enggak, Bu. Lagian gimana saya harus mempertanggungjawabkan nanti di akhirat kalau saya nyontek? Insya Allah saya bisa buktiin ke Ibu kalau saya emang kerjaan sendiri. Bu Susi, kita kan belajar dari guru yang sama, bukunya juga sama. Jadi kalau nilainya mirip-mirip kayak gini ya wajar lah, Bu. Saya tahu saya sering remedial, tapi untuk ujian kali ini, Bu, saya bisa yakinin Ibu saya belajar sendiri. Coba kerjain nomor 20. Coba, Ibu mau lihat kocak kalian. Tugas udah dihapus nih. Aman juga kan. Bahaya deh. Foto-foto jawaban dari senior kan banyak di sana. Ini sekedar permintaan maaf Ibu, karena sudah curiga sama kalian. Harusnya kan Ibu bangga kalian sudah rajin belajar sampai dapat nilai tinggi. Ini saya minum Bu ya. Alhamdulillah Bu. Ini juga berkat Ibu yang mengajarkan kami. Harusnya kami Bu yang makasih karena Ibu Susi yang paling baik ini udah percaya sama murid-muridnya. Ya dong ya. Iya Bu. Ya Bu. Tapi sebelum kalian pulang, Ibu mau ceritakan satu hal. Apa lagi sih Bu? Kalian boleh percaya atau enggak, tapi ini beneran terjadi. Kalian tahu sumur yang ada di belakang gedung ini kan? Ya, waktu pertama kali Ibu ngajar, pernah ada kasus uang kas hilang. Satu kelas ditanyain, nggak ada yang mau mengaku. Karena heboh, kepala sekolah waktu itu akhirnya turun tangan.
dia bilang seperti ini, siapapun yang minum air sumur di belakang pasti nanti akan bicara jujur. Ibu nggak percaya, nggak percaya. Tapi setelah satu kelas minum air itu, nggak sampai 5 menit, salah satu dari mereka mengaku, bohong kami, sudah. Nah, salah satu dari 4 gelas di depan kalian ini sudah ikut campur dengan air sumur di belakang. Jadi, kalian tidak perlu ngomong apa-apa, karena nanti salah satu dari kalian pasti akan mengaku. Tapi, kalau ada yang mau mengaku sebelum jam pasir ini habis, akan ibu kasih nilai 100. Dan ibu akan menaikkan nilai rapor semester ini. Yang tidak mau mengaku harus ikut ujian ulang dengan soal yang susahnya 2 kali lipat. Oke, setelah kita tonton film yang barusan ini, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari film tersebut? Nggak bohong, nggak nyontek, ya kan? Nah, ternyata temennya yang kita anggap bisa kita percaya, ternyata sama-sama juga ikut takut-takut, ya kan? Pertamanya bilang, awas bertonjok lo ya kalau ngaku, ya kan? Terus awas lu jangan ada yang ngaku. Ternyata yang bilang nonjok dia sendiri ikut tunjuk tangan, ya kan? Nah, berarti dari situ kita bisa pelajari bahwa tidak semuanya teman itu bisa membawa kita tetap merasa tenang atau nyaman karena jujurnya tidak. Jadi kita harus berhati-hati. Oke, yang berikutnya adalah kalian diminta untuk membagi kelompok menjadi satu kelompok menjadi 6, ya. 6 orang, selebihnya boleh 7 atau 8, ya. Nah, kalian bisa membalikkan bangkunya dan kita akan mulai dengan permainan ular tangga kejujuran. Oke, ular tangga kejujuran akan kita mainkan di mana nanti kalian mendapatkan giliran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Lalu nanti kalian mainkan dalam kelompok kalian. Oke, setelah itu hasil dari jawaban teman-teman kalian dicatat. Ya. Ini sheetnya agak ini nggak? Bulan yang telah dilakukan adalah pada saat
jujur bertindak dan dalam bertindak saya menjadi tugas mencakok, tapi saya malah membelinya. Saya ingin mempresentasikan dalam jujur dalam niatan. Jadi jujur dalam berniat itu seperti contohnya saya pergi ke Rockis, cuman lihat teman-teman pada pulang, jadi ikut pulang. Ikut-ikutan dalam hal yang gak baik. Oke, terima kasih Steve. Saya perwakilan dari kelompok ini. Contoh jujur dalam berucap yaitu saya izin kepada guru untuk ke toilet, namun saya malah pergi ke koperasi. Itu contoh jujur dalam berucap. Oke. Jadi jujur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama jujur dalam tindakan, yang kedua jujur dalam perkataan, dan yang ketiga jujur dalam niat. Oke, tepuk tangan. Saya perwakilan dari kelompok ini. Saya presentasikan pengertian kejujuran. Pengertian kejujuran adalah perbuatan baik dari lubuk hati seseorang yang menimbulkan rasa percaya diri dan optimis yang membuat manusia itu bisa berbuat baik. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok kami. Oke, anak-anak, sebelum kita pulang, kita menyambut pada guru itu dan dipimpin oleh Sebelum kita pulang, kita berdoa semoga kita selamat sampai di rumah dan dapat kembali lagi esok dalam keadaan sehat kembali bersama kalian. Oke, pimpin doanya silakan. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran ini kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.